Oke cuy, gue gak pernah menyangka kalau misalnya gue bakal buat video ngopi kelanjutan dari pembahasan TikTok yang katanya bakal diblokir di Amerika tanggal 19 Januari 2025. Kita bakal ngobrolin soal aplikasi yang namanya Xiaohongshu atau Red Note. Bukan Red Doors ya, kalau Red Doors itu penginapan gitu. Penginapan kita-kita semua, ini Red Note. Aplikasi media sosial Cina sekarang lagi rame banget karena banyak banget orang-orang Amerika yang menggunakan TikTok migrasi ke sana gitu karena takut kalau misalnya tanggal 19 Januari bener-bener bisa diblokir TikTok. Buat lo semua yang nggak tahu konteksnya apaan, ada di video ngopi gue yang sebelumnya yang ngomongin soal TikTok yang bakal diancam terblokir di Amerika gitu, dimana sebenarnya ini isu udah ada dari bulan April. Oke, jadi pemerintah Amerika Serikat ngasih ancaman ke aplikasi TikTok kalau misalkan ini aplikasi bakal diblokir karena berpotensi ada data breach lah atau isu keamanan data nasional. Cuman kata CEO TikTok sendiri ini aman, nggak ada yang dicuri dan segala macam, sampai pada akhirnya ya terjadi perdebatan dan habis itu pemerintah Amerika Serikat ngasih solusi untuk minta TikTok dijual ke perusahaan lokal yang ada di Amerika Serikat. Cuman masih clash nih, itu nggak diterima juga sama CEO TikTok. Karena apa? Karena katanya TikTok itu nggak cuma media sosial, tapi ada algoritma yang emang dilindungi sama haki, jadi nggak bisa diperjualbelikan meskipun udah ada orang dari Amerika yang emang pengen beli gitu ya. Sampai pada akhirnya CEO dari TikTok itu ngasih atau ngajuin banding ke beberapa pihak-pihak yang ada di Amerika, kayak misalnya senatnya. Terus yang paling baru nih ya, tanggal 10 Januari ya, beliau itu kalau nggak salah tuh langsung ngajuin banding ke Mahkamah Agung gitu buat ngasih tahu kalau misalnya pemblokiran TikTok ini sangat amat tidak sesuai dengan amandemen pertama dari Amerika, yaitu freedom of speech. Cuman kayaknya nih ya, ini kan gue udah nge-record tanggal 16 Januari, masih belum ada kelanjutan. Makanya orang-orang yang biasanya menggunakan TikTok sebagai media sosial utama mereka di Amerika itu memutuskan untuk mencari aplikasi yang lain yang pada akhirnya bisa membuat dia aktif lagi di media sosial. Mereka nggak milih Twitter. Karena kalau misalnya gue lihat di salah satu website yang ngebahas tentang ini gitu ya, di Vogue gitu, bilang kalau misalkan Twitter itu atau X itu amid the emboldening of bigot hate speech and prevalence of bots. Jadi istilahnya kayak dia nggak pengen sejalan sama Elon Musk karena terlalu bebas dan ya terlalu brutal gitu argumennya. Terus mereka juga nggak milih aplikasi-aplikasi yang dibuat sama Meta atau Mark Zuckerberg kayak misalkan Instagram, WhatsApp atau bahkan Facebook, karena Mark Zuckerberg dives further into the right-wing manosphere. Like others have found myself seeking a new home based online. Jadi istilahnya kayak ini lebih ke politik gitu ya. Jadi orang-orang Amerika ngeliat kayak misalnya Mark Zuckerberg ini sekarang udah lebih ke sayap kanan gitu. Buat lo semua yang gak tahu sayap kanan apaan nih, gue coba tanya ke ChatGPT sayap kanan apaan. Gue jujur karena belum terlalu tahu gitu ya, dan belum terlalu mendalami sayap kiri sayap kanan di Amerika gimana, jadi gue gak bisa asal ngomong. Gue coba langsung tanya aja ke AI yang notabene dia mungkin bisa dipertanggungjawabkan, mungkin juga enggak gitu ya gak sih. Jadi kalau misalnya kata ChatGPT, sayap kanan itu kayak menunjukkan perubahan sikap yang lebih mendekati kalangan konservatif di Amerika Serikat, yang mana kalangan konservatif ini emang lagi diincar juga sama Donald Trump untuk kemenangannya di Pilpres yang kemarin. Nah, akhirnya mereka yang biasa menggunakan TikTok itu mencari rumah baru, media sosial baru, yang mana pada akhirnya itu berujung ke Red Note. Gue nggak tahu prosesnya kayak gimana gitu ya, apakah emang di TikTok direkomendasiin ke aplikasi itu. Cuman banyak banget orang-orang Amerika yang pada akhirnya mereka nggak hijrah, mereka nggak migrasi ke media sosial yang ada, nggak ke YouTube karena emang YouTube kan bukan media sosial ya, nggak ke Twitter, nggak ke Facebook, dan nggak ke Instagram, tapi langsung nyebrang ke media sosial Red Note. Yang lucunya kayak gini, kan TikTok kan diblokir gara-gara keamanan data ya, gara-gara masalah keamanan data. Pemerintah Amerika Serikat itu takut kalau misalkan data-data dari masyarakat Amerika itu takutnya bocor ke Cina gitu. Nah, TikTok itu sendiri perusahaan yang base-nya itu sebenarnya udah internasional. Bahkan CEO TikTok itu sendiri bilang kalau misalkan kita nggak terlalu terafiliasi, bahkan kayak nggak nyetor data gitu ke mereka. Waktu pengen diblokir, orang-orang Amerika justru malah install aplikasi yang dibuat langsung, yang sepertinya ngedirect ke negara China itu sendiri. Cuman di fakta seru itu, justru bisa ngeliat di Twitter kalau misalkan interaksi antara orang-orang China yang ada di media sosial Red Note sama orang-orang Amerika yang emang baru aja nginstal aplikasinya itu wholesome banget. Bahkan kayak ada yang coba buat ini ya, kenalan gitu di sana gitu, kayak misalnya orang Amerika kenalan kayak hello from America, hello everyone, this is myself and my daughter saying hello to all and look forward to all the new friends we make across the sea. Terus habis itu jawabannya wholesome banget, dan banyak banget orang-orang Amerika yang kayak ngerasa hospitality-nya tuh bener-bener dimanjakan gitu di aplikasi tersebut. Kayak
orang-orang kalau misalnya di media sosial tuh setiap kali kita kenalan kayak langsung dijelek-jelekin, muka lu jelek, bla bla segala macam, anak lu bla bla bla, kayak udah toxic banget lah. Tapi di media sosial itu katanya nih ya, yang gua lihat di replyan ini, yang mana ini udah di like sampai 366.000 ya, yang mana ini banyak banget. Ini posting udah sampai 7 juta gitu. Banyak banget orang-orang Amerika yang wholesome, yang happy karena keramahan dari orang-orang Cina yang ada di sana. Bahkan yang lebih lucunya lagi adalah ini kayak, kan orang-orang Chinese di sana kan punya media sosial sendiri yang mana sebenarnya kayak region lock gitu jokesnya, ya nggak sih? Nah, waktu orang-orang Amerika pada masuk ke aplikasi tersebut, ternyata mereka kaget kalau misalkan jokesnya nggak terlalu beda jauh sama orang-orang Amerika juga. Kayak misalkan ada orang yang pada akhirnya buat video dibalas lah sama salah satu akun yang sepertinya dari China juga, yang bilang kalau misalkan give me your data. Jadi jokesnya kayak sarkas-sarkas lucu juga gitu. Terus habis itu ada yang ngejokes accent British, water dan segala macam. Yang lebih epicnya lagi adalah ini aplikasi kan berbasis Cina gitu ya. Ini kan aplikasi dari Cina. Kalau misalnya lu lihat di aplikasinya, ternyata overlay dari aplikasi itu juga masih banyak banget yang menggunakan bahasa Mandarin, masih belum banyak yang menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Nah, orang-orang Amerika di sana waktu pertama kali nginstal itu sampai belajar bahasa Mandarin loh. Dan yang lebih epicnya lagi, orang Cinanya juga belajar bahasa Inggris. Nanya PR ke orang-orang Amerika yang baru aja migrasi dari TikTok. Kayak di postingannya Olivia Moore ya, dia bilang kayak the American migration to Xiaohongshu maybe the craziest accidental cultural exchange ever. Hundreds of thousands of users landed in an app not localized or in their language one day in, and it's already considered rude not to subtitle videos in the other language. Jadi saking sama-sama respectnya gitu ya. Ini baru beberapa hari doang, orang-orang tuh udah kayak ngerasa nggak sopan kalau misalkan videonya nggak menggunakan subtitle. Yang mana sekarang kalau misalkan subtitle kan jadi gampang dibuat ya, di CapCut udah ada auto caption juga kan. Lu tinggal klik auto caption, abis itu tinggal translate gitu sendiri, udah kelar sebenarnya. Dan ya lu bisa lihat dari postingannya kayak udah banyak banget video-video dari Cina yang emang menggunakan subtitle gitu, dan orang-orang yang dari Amerika juga menggunakan subtitle bahasa Cina dengan komentar kayak how do you say who is this diva in Chinese? You all obsessed with the emojis, it's so cute. Yes, yes diva rebuilding my algorithm brick by brick dan segala macam. Jadi mereka sama-sama respect. Jadi kayak ini aplikasi mempersatukan dua masyarakat yang dalam tanda kutip terjajah sama negaranya sendiri. 2025 dan kita udah bisa melihat orang-orang Amerika punya sosial kredit. Gokil. Bahkan kayak udah ada meme-nya gitu. How N-word feels after calling Red Note Xiaohongshu. Damn, ada meme AI-nya juga. Rata Chinese netizen posting this image at TikTok US netizen today. Ini seru banget. Di samping pemerintah Amerika pasti ketar-ketir gitu ya, masyarakatnya tiba-tiba langsung pindah atau hijrah ke aplikasi yang lebih Chinese banget gitu, yang awalnya tuh mereka mikir, oh gue bakal ngelindungin masyarakat kita dengan cara memblokir TikTok, jadi data lulu semua tuh bisa aman. Masyarakatnya pindah ke aplikasi yang dalam tanda kutip POV-nya pemerintah Amerika Serikat ya, itu lebih gak aman lagi. Mungkin sebagian dari semua pada penasaran kenapa pada akhirnya gue ngebahas orang-orang Amerika yang migrasi dari TikTok ke Red Note ini, karena seperti quotes yang emang diutarakan sama Easy dari WTF Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri lagi terjadi sekarang, berarti 2-3 tahun kemudian itu mungkin saja terjadi di Indonesia. Kita tidak tahu kapan TikTok bakal diblokir gitu. Dan kalau misalnya TikTok diblokir, mungkin aja orang-orang itu gak pindah ke YouTube, orang-orang itu gak pindah ke Instagram gitu, atau di Twitter gitu, bahkan gak ada video sama sekali, ya gak sih? Mungkinnya mereka bakalan coba buat melihat dan juga pindah ke Red Note ini. Yang mana kalau misalnya 2 tahun 3 tahun kemudian dan orang-orang Amerika banyak yang menggunakan, ya udah berarti aplikasi udah mungkin base-nya internasional. Kayak gitu. Jadi sangat amat menarik nih perkembangan selanjutnya dari aplikasi Red Note ini. Kita bakal lihat bareng-bareng nanti kelanjutannya kayak gimana. Cuman setelah gue cari tahu banyak juga kayak berita yang ngabarin kalau misalnya China on a TikTok alternative Red Note search in US sparks alarm over serious security risks. Yang sepertinya sih ya, kalau misalkan gue lihat di sini, mungkin aja gara-gara kejadian ini pemerintah Amerika Serikat bahkan lebih korporatif lagi sama TikTok, sampai pada akhirnya TikTok nggak jadi diblokir tanggal 19 Januari 2025. Oh ya, ada satu video yang menarik banget ini dari Red Note yang ditemuin sama orang Amerika. Ini video orang-orang sana ngeberagain cara menggunakan RPG ya. udah kayak cosplay Jill Valentine dari Resident Evil. Ini keren banget.
Ya gue kayaknya nggak akan terlalu kasih lihat video-video China deh, takutnya kena copyright ya. Gue pernah sekali kena copyright strike gara-gara ngelihat video orang bikin gulali gitu. Terus waktu gue tanya ke yang punya video, kalau misalnya dilepas copyright strike-nya harus bayar berapa, dia bilang harus bayar 70 juta. Gue nggak punya duit tuh. Jadi udahlah, gue nunggu 3 bulan aja. Udah, intinya nih ada video-video kayak gini ya. Yang jelas, oh ya sekali lagi, ada satu momen. Jadi gue tuh tadinya pengen nyobain juga gitu install aplikasi kayak gimana, cuman gue mager. Karena dari kemarin gue udah coba install aplikasi-aplikasi nggak jelas buat video ngopi. Gue kira nyari tahu sendiri di YouTube. Ternyata ada satu video yang ngasih lihat ke kita gimana aplikasi Red Note itu sendiri. Dan ini diupload sama channel AI. Cara menggunakan aplikasi Red Note ganti bahasa Xiao Hongshu Red Note ya. Jadi tadi kan udah gue bilang ya, kalau misalnya ini aplikasi basisnya Cina, jadi banyak banget bahasa-bahasanya yang emang masih berbahasa Mandarin, belum bahasa internasional. Cuman di sini sekarang dikasih tutorial juga gimana caranya ngeganti bahasa. Anjay, intronya keren banget. Kacau. Kalau misalkan, sorry ya, gue baca dan gue dengarkan, oke, komentar lo semua yang bilang kayak Bang Ray jangan dipotong-potong videonya kalau misalnya lu tonton. Gue geli ya, maaf. Yang lucu di sini kalau misalnya ini dilihat sama Bang Ray, ini pasti dimarahin nih. Udah nggak zaman anjir video-video YouTube ada intronya. Lu lihat aja video ngopi gue. Udah nggak ada anjir. Set. Nah, ya. Ini agak terlalu lama jadi gue mungkin agak skip ya nontonnya ya. Oh, dia juga udah support ini, super chat. Anjay. Oh ya, Mas Ait Ai, aku izin lihat videonya ya. Men, lu intro 30 detik, coba dah lu revisi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa, ini kalian langsung saja ikuti step by step. Ini video kayak ini. Oke, langsung saja. Men, jadi video deep web anjir, the hell. Nggak semuanya bisa lu pakai untuk AI, men, sumpah dah. Oke, tapi at least suaranya suara ini ya, suara orang beneran ya, suara Om Ai kayaknya. Video kali ini Ya, kita langsung skip ke bagian ini aja, bagian aplikasi kayak gimana. Jadi dia ngasih tahu aplikasi translator kayak gimana. Jadi ini basically aplikasi translator layar HP gitu. Jadi kayak kalau misalnya di Google Translate itu kan ada kayak semacam fitur nge-translate foto gitu ya. Nah, kalau misalkan di aplikasi ini dia bisa langsung nge-translate seluruh layar gitu, tangkapan layar yang ada di HP lo. Gue nggak tahu, kalau nggak salah tuh ada beberapa aplikasi yang sama juga yang bisa ngelakuin ini, cuman kayak sih kurang recommended juga ya. ke halaman. Kemudian sini kita Nah, jadi awalnya aplikasi Red Note ini itu masih ada bahasa internasionalnya, masih bahasa Inggris juga. Tapi lama-kelamaan kalau misalnya lu search di Explore, lu udah masuk ke dalam menu Explore, udah kebanyakan pada bahasa Cina lagi gitu. Nah kayak gini lah tampilannya. Udah hampir sama lah kayak TikTok, men. Bahkan ada video-video ini loh, Indonesia loh. Video Pak Prabowo loh tuh. Dekat. Yang masih banyak ya. Pokoknya tampilannya kayak gini ya, nggak terlalu beda jauh sama kayak TikTok. Intinya gimana tanggapan lu semua soal Xiao Hongshu atau Red Note atau Little Red Red Book dari China gitu ya, dan fenomena orang-orang Amerika yang pindah ke sana. Silakan tulis segala macam tanggapan kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara semua yang emang udah menggunakan aplikasi ini dan emang bisa ngasih ini ya, pengalamannya gitu, cerita pengalamannya di kolom komentar. Silakan, dengan amat senang hati gue bakal bacain. Jadi jangan lupa tulis. Jadi itu ya mungkin gue, terima kasih udah nontonin. Kita ketemu lagi nanti next video. Lu tahu, kalau misalnya belum subscribe jangan lupa subscribe. Kalau misalnya belum like, silakan like dulu. Oke, itu sangat amat membantu gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video.